Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena salibnya, pagi hari ini kita bersama mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Kita ada karena kasih-Nya pada kita. Pandanglah salibnya, supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salibnya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji namanya dari Kidung Jemaat 169 bait 1 dan 3. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuki ibadah keluarga ini dengan pengakuan bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Oleh karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing menghayati akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kalau Tuhan sudah mempersembahkan hidupnya untuk kita semuanya, tentu kita semua juga diajak untuk bagaimana kita melayani, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Pujian Kidung Jemaat 365B nomor 1 dan 2 akan kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan ambil hidupku. Yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan sapaan cinta kasih Tuhan lewat firman, saya mengajak kita semuanya untuk bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa.
Hari ini Tuhan bersama-sama dengan umat-Mu di segala tempat. Kami bersama-sama menghayati, kami bersama-sama memperingati hari Jumat Adi atau Jumat Agung, di mana kami bersama-sama diajak untuk memandang salib Kristus. 2000 tahun yang lalu Tuhan disalibkan dan mati untuk kami semuanya. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini kami bersama-sama menghayati dalam ibadah kami di keluarga kami masing-masing. Berkenan Roh Kudus-Mu hadir untuk menyapa kami, untuk memberkati kami, sehingga Jumat Adi ini betul-betul akan berarti bagi kami semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 19, ayatnya 28 sampai dengan 38. Saya akan membacakan. Demikian firman-Nya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulang yang akan dipatahkan. Dan ada pula nats yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut pada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Yang berbahagia ialah bagi setiap orang yang boleh mendengar firman-Nya dan yang melakukannya dengan setia. Hosiana. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Hari ini kita bersama-sama dengan anggota keluarga kita masing-masing hendak menghayati akan peristiwa 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus Kristus disalibkan dan mati untuk kita semuanya. Karena salibmu, hidupku menjadi baru. Demikian tema renungan pada saat ini. Kembali saya hendak membacakan ayat Nats yang tentu akan menjadi ayat pedoman bagi kita semuanya. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yohanes 19 ayat 30b. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjuangan sampai pada kematian, itulah yang dialami oleh beberapa anggota para medis pada saat ini. Ketika mereka bersama-sama berjuang untuk menangani persebaran dari COVID-19, di mana ini menjadi pergumulan kita bersama. Mereka berjuang di garda paling depan dengan resiko yang tidak ringan. Bahkan nuwun sewu, resiko kematian. Keluarga yang dikasihi Tuhan, data menunjukkan ada beberapa petugas medis yang sampai hari ini meninggal karena mereka berjuang untuk melawan COVID-19. Oleh karena itu, dalam persekutuan kita saat ini kita juga bersama-sama akan menundukkan kepala kita untuk kita berdoa supaya keluarga mereka yang ditinggalkan diberkati Tuhan. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang sangat besar dan berat yang berujung pada kematian, itulah yang dialami oleh orang yang melakukan pekerjaan besar dan berat seorang diri sampai tuntas di tempat yang sulit, bahkan medan yang berat, dan pada kondisi sosial yang brutal, kondisi yang rusak. Itulah penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengalami penderitaan hebat pada tubuhnya dan dalam hatinya. Dia dicambuk, dipukuli, dipasangi anyaman ranting duri di kepalanya. Kalau kita membayangkan betapa sakitnya, perihnya yang dirasakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada waktu itu. Bahkan puncaknya pada penyaliban Yesus sampai pada kematiannya. Di ayat yang ke-30. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus rela menanggung penderitaan itu semua demi keselamatan kita semuanya, orang yang berdosa. Dialah hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan penyelamatan Allah untuk seluruh umat manusia.
Dan pekerjaan itu pekerjaan yang tidak ringan. Pekerjaan yang berat. Pekerjaan yang terjadi di dunia dalam kehidupan sosial yang brutal, yang rusak, yang parah. Sekalipun demikian, pekerjaan itu dikerjakan oleh Yesus Kristus itu dengan baik, berhasil, diselesaikannya dengan sempurna, sampai pada kematiannya yang saat ini kita hayati bersama-sama pada ibadah Jumat Adi. Keluarga yang dikasih Tuhan, tentunya kita menyadari dan mengakui bahwa anugerahnya bagi kita sungguh agung dan tidak terbatas. Tetapi kita semua sering kurang mensyukuri dan menghargai pengampunannya yang sangat mahal dan agung tersebut. Contohnya, kita seenaknya menjalani hidup kita, sakarpe dewe. Kita tidak mengendalikan sikap dan perilaku kehidupan kita. Bahkan kita tidak sungguh-sungguh menjaga kesucian kehidupan kita. Kita tidak serius dan tidak sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Bahkan kita lupa bahwa pengampunan dosa dan penyucian hidup kita memang dianugerahkan dengan perjuangan dan bahkan penderitaan yang hebat sampai pada kematiannya. Ini semua demi kita semuanya, demi umat manusia yang tentunya mau percaya kepadanya. Karena salibmu, hidupku menjadi baru. Keluarga yang dikasih Tuhan, tentunya saat ini bersama-sama kita terharu. Bahkan kita bersama-sama berdoa dan mengingat akan perjuangan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, para medis yang saat ini melawan COVID-19. Mereka berjuang sampai pada nyuwun sewu, ada yang meninggal dunia. Terlebih saat ini kita juga merayakan Jumat Agung di mana kita bersama-sama mengenang kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang tentunya Ia menderita dan berjuang sampai pada kematiannya. Tuhan Yesus telah menyelamatkan manusia. Tetapi tadi dalam kehidupan kita seenaknya saja menjalani kehidupan kita. Harusnya kita setiap keluarga-keluarga ini, karena salibmu hidupku menjadi baru. Harusnya kita melakukan hal-hal yang disukai oleh Tuhan Allah. Karena hidup kita telah diperbarui. Karena salibmu hidupku menjadi baru. Itu yang harus kita kerjakan. Tidak seenaknya sendiri. Karena pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus itu sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu, keluarga yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita memandangnya. Mari bersama-sama kita memandang salib Kristus. Mari kita sungguh-sungguh untuk menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang mau melayani, pribadi yang taat, pribadi yang setia dan menjaga kekudusan. Karena salibmu hidupku menjadi baru. Jumat Adi pada tahun ini kita diajak untuk menjadi manusia yang baru.
Karena salib Tuhan sudah membarui hidup kita semuanya. Selamat menghayati Jumat Adi. Tuhan memberkati setiap keluarga kita masing-masing. Hosiana. Amin. Kita saat teduh untuk berdoa sejenak. Keluarga yang dikasihi Tuhan, kita sampai kepada pujian syukur dan persembahan. Marilah kita bersyukur pada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan. Persembahan ini kita dasari dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita iringi bersama persembahan kita ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 375. Jumat Adi pada saat ini Tuhan, kami maknai, kami hayati dengan suasana yang berbeda. Di mana di tahun yang lalu atau di waktu-waktu sebelumnya, kami bisa berkumpul bersama dengan anggota jemaat-Mu, terlebih keluarga besar GKJ Madukismo. Tetapi untuk saat ini Tuhan, kami belum bisa berkumpul bersama-sama. Tetapi terkait dengan COVID-19 tidak mempengaruhi kami untuk kami senantiasa bersekutu kepadamu. Inilah ibadah kami Tuhan. Inilah ibadah keluarga kami masing-masing. Berkatilah ibadah keluarga kami ini Tuhan. Berkatilah supaya cinta kasih kami senantiasa diteguhkan, dikuatkan lewat peribadatan keluarga saat ini. Terlebih di mana kami menghayati Jumat Adi, di mana Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk keselamatan kami semuanya.
Keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami tentunya tidak main-main. Dikerjakan oleh Tuhan dengan kesungguhan. Karena Tuhan ingin menyelamatkan kami semua umat manusia ini dari dosa, dari maut. Tetapi buah dari keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami, bukannya ucapan syukur, bukannya patuh, bukannya taat, bukannya setia kepadamu Tuhan. Justru kami menjadi pribadi-pribadi yang nyepeleke, pribadi-pribadi yang tidak setia, pribadi-pribadi yang mengkhianati Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan berkat pengampunan kepada kami semua. Tak kala kehidupan kami ini tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah. Firman-Mu pada Jumat Adik ini mengajarkan kepada kami. Karena kematian Tuhan, hidup kami diperbarui. Dari orang yang berdosa menjadi orang yang dikuduskan. Dari hamba, Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dari jurang maut, Tuhan mengangkat kami dan kami mendapatkan mahkota kemuliaan. Kami berterima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Allah kami yang baik. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa. Kami bersama-sama menyerahkan anggota keluarga kami masing-masing. Di mana terkait dengan COVID-19 ini Tuhan, ada sebagian keluarga-keluarga yang terpuruk terkait dengan ekonominya. Dan itu tidak sedikit Tuhan. Bukan saja keluarga kami, saudara kami, tetangga kami, bahkan umat manusia juga mengalami hal yang sama. Oleh karena itu Tuhan berkati kami, supaya suasana pulih seperti sedia kala. Supaya kami bisa mengerjakan tugas-tugas kami, tugas yang diberikan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan kepada kami semuanya. Berkati ayah kami, berkati ibu, berkati orang tua, kakek dan nenek kami masing-masing. Berkati untuk anak-anak kami, berkati untuk saudara muda, saudara tua kami, berkati untuk keluarga-keluarga kami yang saat ini sedang sakit. Engkau pulihkan mereka Tuhan. Berkati mereka yang saat ini bergumul terkait pekerjaan, bergumul terkait dengan sekolah. Terlebih anak-anak kami yang saat ini Tuhan, sekolahnya diliburkan. Mereka semua harus belajar secara online dan ini membutuhkan transisi, ini membutuhkan sesuatu yang baru bagi mereka semua. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah dan juga orang tua, supaya bisa mencukupi segala kebutuhan karena kami mempunyai Tuhan Yesus Kristus. Berkati pula untuk perjuangan, untuk penanganan wabah COVID-19 ini Tuhan. Di wilayah kami masing-masing, di kota kami, di Yogyakarta ini, di Indonesia dan di dunia pada umumnya, Engkau berkati semua yang bekerja, berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Dan mampukan kami juga sebagai warga masyarakat, warga negara, untuk tidak ngeyel, untuk patuh dan taat kepada himbauan pemerintah, supaya persebaran COVID ini Tuhan segera akan berlalu.
Karena partisipasi dari kami tentunya juga akan mempengaruhi dari COVID-19 ini. Engkau berkati para medis, Engkau berkati orang-orang yang saat ini berkonsentrasi untuk berjuang melawan COVID-19 ini. Engkau berkati mereka satu persatu. Upaya-upaya yang mereka kerjakan Engkau berkati. Terlebih kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, di mana saat ini gereja-Mu menyelenggarakan ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan di rumah masing-masing. Engkau berkati persekutuan dan ibadah. Tentu kami semua rindu kangen untuk ibadah di gereja, bertemu dengan saudara, untuk bersekutu, untuk melepas sukacita, canda dan tawa bersama-sama, juga dengan anggota masyarakat di sekitar kami, di lingkungan sekolah, pekerjaan kami masing-masing. Tuhan Yesus Kristus berkatilah mereka semuanya. Berkati pula untuk gereja Kristen Jawa Madukismo, dengan pelbagai dinamika yang kami hadapi saat ini Engkau berkati Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan, untuk harapan kami, cita-cita kami, permohonan kami ke dalam tangan Tuhan. Saat ini kami hendak melanjutkan aktivitas kami masing-masing, Engkau lindungi dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan doa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita perbarui iman kita. Yang di rumah anak-anak dan orang tua bisa bersama-sama bangkit berdiri. Bersama-sama kita memperbarui iman kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing dengan tetap menjaga kesehatan dan tetap patuh pada himbauan pemerintah, karena saat ini kita bersama-sama berjuang melawan COVID-19. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan aktivitas kita dan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.